Pemirsa, Sekretariat Jenderal DPR melansir data terkait dengan banyaknya anggota Dewan yang sering bolos, bahkan ada yang tidak pernah sama sekali hadir dalam 10 kali sidang paripurna dalam masa sidang ketiga, alias 100% absen tanpa keterangan. Yang menarik dari nama-nama tersebut ada anggota legislatif yang terkenal vokal dan aktif dalam Pansus Senturi. Ini dia orangnya, langsung saja saya perkenalkan, Pak Akbar Faisal. Pak Akbar Faisal dari Hanura dan Pak Arief Wibowo dari FPDIP. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam. Iya, tadi barusan sih di situ juga tadi. Iya, saya ke Pak Akbar dulu. Pak Akbar ini tampaknya gahar sekali begitu dalam Pansus Senturi, kerap kali vokal dengan kebijakan pemerintah. Ternyata Bapak ini anak nakal yang gemar membolos ini, Pak. Sebenarnya saya nggak perlu menjawab ini ya. Tetapi karena tidak benar. Makanya dengerin dulu ya. Saya tidak perlu banyak masalah besar. Senturi mau ditutup. Oke. Gedung DPR mau bangun 1,8 triliun. Kemudian banyak kasus ya. Tapi ini harus saya jelaskan kepada publik karena ini menyangkut soal apakah saya bertanggung jawab dengan mandat yang saya terima dari rakyat gitu ya. Yang pertama saya katakan bahwa memang Sekretariat DPR itu adalah lembaga yang bermasalah di DPR. Mereka tidak pernah mau membela anggota kita ya. Itu kan lembaga DPR itu, kesekretariatan itu ditunjuk oleh Sekretariat Negara, bukan dari DPR loh itu. Jadi orangnya pemerintah itu. Bagaimana kami tidak dibela dan membiarkan kami babak belur pada misalnya kasus rumah anggota DPR yang menghabiskan ratusan juta untuk renovasi. Dan mereka itu keputusan mereka dan kami anggota DPR babak belur. Oh, kita maafkan dan masih banyak lagi kunjungan ke luar negeri. Anggota DPR itu ada dana kunjungan ke luar negeri itu berapa kali sih setahun? Tapi tahu nggak masyarakat bahwa yang namanya pejabat-pejabat negara di pemerintahan itu setiap bulan sampai menolak, saya nggak bisa ke sini, saya nggak bisa ke sini, saya pilih yang ke sini. Nah, kembali pada pertanyaan Anda. Yang pertama bahwa yang saya disebutkan 3 kali tidak hadir pada periode antara Januari sampai Maret, saya katakan iya. Tidak hadir dalam rapat paripurna. Rapat paripurna. Ya. Saya mohon maaf karena badan saya cuma satu, Mbak Faisy dan para Jadi pemilih pada saat sekalian. itu Anda sangat aktif sekali di Pansus Senturi sehingga orang tahu bahwa bagaimana Pansus Senturi mulai dari pagi sampai pagi lagi. Saya tidak bisa hadir sekaligus. Yang kedua adalah ini risiko karena partai kecil ya, bukan partai kecil, partai kami yang anggotanya paling kecil di parlemen. Kami itu harus mengikuti rapat-rapat. Pernah sekali waktu Mbak Faisy, dalam sehari saya ada rapat 7 kali rapat, 3 kali rapat bersamaan jadwalnya di tempat yang berbeda. Untungnya itu ya berdekat-dekatan sampai saya pontang-panting gitu ya. Saya anggota Bamus, saya anggota Komisi 5, pansus-pansus, rapat-rapat fraksi segala macam. Tetapi, jadi karena fisik ini ya? Oh, fisik satu. Tapi kenapa sampai saya harus menjelaskan ini ke publik? Ini ada satu hal. Ini ada kesalahan. Jadi ternyata parameter untuk mengukur kinerja anggota parlemen itu ternyata tidak pernah berubah dari sejak puluhan tahun yang lalu. Ada 2. Yang pertama adalah tingkat kehadiran, dan yang kedua seberapa banyak produk legislasi dihasilkan. Saya mau menjawab persoalan dari 2 ini. Yang pertama, kalau kehadiran saja, apakah masyarakat tahu bahwa di rapat-rapat komisi itu banyak yang datang duduk diam dan kadang-kadang ada tidur. Tidak pernah bisa mewarnai rapat-rapat itu. Ini soal kualitas. Ya kan? Penting yang namanya rapat itu untuk mengukur seberapa besar komitmen Anda terhadap mandat yang Anda terima. Tetapi bukan itu saja. Yang kedua, soal produk legislasi. Semakin banyak undang-undang yang dikeluarkan, semakin bagus katanya. Di negara maju, Mbak Faisy, sebuah undang-undang itu dirancang limit waktunya berlakunya sampai ratusan tahun. Harus berkualitas begitu ya. Tetapi ada di kita, ada produk undang-undang yang 2 tahun dikeluarkan sudah digugat dan menang pula di Mahkamah Konstitusi. Artinya apa? Dibutuhkan kualitas. Intinya adalah kehadiran penting. Saya mendukung itu. Tetapi yang paling penting lagi adalah bagaimana anggota DPR itu memberikan ide dan mewarnai ide dan gagasan dalam pertarungan produk DPR. Gitulah kira-kira jawabannya. Pak Akbar Faisal, tapi Anda mengakui memang pernah tidak hadir dan memang tidak memberikan keterangan mengenai ketidakhadiran tersebut. Saya kan hadir di Pansus. Masyarakatnya saya ada di Pansus kok. Iya, karena itu Anda tidak hadir di paripurna. Silakan Pak Arief Wibowo, ini apa alasan Anda kemudian mangkir dari rapat paripurna? Saya pada saat itu saya tidak hafal apakah benar rapat. Tidak tahu kapan rapat paripurna atau jadwalnya tidak tahu. Oh ya, jadi begini, ini tadi terkait dengan pulauan sekjen. Jadi jadwal itu kadang kala atau bahkan mungkin tidak kadang kala, seringkali jadwal mendadak yang kita tidak tahu. Padahal sementara kita sudah menjadwalkan satu kegiatan atau sudah ada rapat. Nah, kemudian kita dipaksa harus memilih. Saya mau ambil contoh aja dalam 2 hari ini. Kemarin tuh saya rapat 7 kali. Terpaksa 3 kali rapat saya tidak hadir, ya, dan itu berarti izin. Tetapi bisa jadi kemudian saya tidak sempat izin.
Karena apa? Karena memang kita tidak boleh memasukkan tanda tangan, gitu loh. Iya. Saya sama dengan posisi Pak Akbar Faisal, saya ini juga anggota Komisi 2, Pansus, saya Pansus Protokol, kemudian saya juga Ketua Poksi di Badan Jadi Legislasi. intinya ini karena kesibukan juga menunaikan tugas Jadi begini, sebagai anggota maksud saya DPR. adalah manajemen persidangan di DPR memang Amburadul. tidak madai, amburadul, sehingga memungkinkan bolong di sana sini dan memang tidak mungkin DPR setiap anggota DPR ini bisa menjalani semua hal. Padahal dalam menjalani semua hal itu, rapat-rapat itu tadi, 3 fungsi sekaligus harus dijalankan, pengawasan, budgeting, dan juga legislasi. Yang saya tangkap di sini adalah tapi saya ingin katakan bahwa harus protes keras-kerasnya, kritik keras-kerasnya, tidak ada masalah. Setuju. Tidak ada masalah. terhadap Jadi, anggota terhadap DPR anggota yang DPR, bolos. tetapi saya kira juga mesti ada objektivitas. Termasuk misalnya data yang disampaikan ini rapat apa, begitu kan? Oke. Nah, hadir di rapat yang penting, yang tidak penting Tapi dalam ini kan yang satu hari. dipersoalkan adalah sidang paripurna, Pak. Yang sidang paripurna yang dipersoalkan, yang Ya. tidak ada ketidakhadirannya itu Nah, baik itu ini- Bapak maupun Pak Akbar ini- Faisal adalah ini. sidang paripurna. Saya Beberapa kali. jawab soal sidang paripurna ini adalah sebuah sidang yang Oke, penting oke, di Tidak mau DPR. klarifikasi, Saya- karena saya sedang juga cross check. Saya jawab dulu. Sebentar. Nah. Saya cross check ke biro persidangan karena seingat saya pada saat itu ada lain suatu hal yang saya harus kerjakan, saya sudah memberikan izin. Tetapi kalau toh masih dinyatakan tidak, ya tidak apa-apa. Oke. Nah, tapi maksud saya begini, dari media masyarakat juga investigasi yang dalam begitu kan, agar tahu Jadi ini bahwa belum tentu benar begitu apa yang dilansir oleh Sekjen DPR. oh iya, saya Belum pastikan tentu belum benar. tentu. Banyak Oke. hal yang Baik. memang harus Baik, Pak Akbar dikla- sebentar harus diklarifikasi. Oke, silakan. Lagi suara Anda, kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan suara Anda. Sudah ada penelpon Pak Jonathan. Halo, selamat malam Pak Jonathan. Selamat malam Mbak Faizi. Iya, silakan singkat padat Pak. Halo Bapak anggota DPR yang budiman. J, Pak, J. Ya, iya, Pak. Kami Silakan. harapkan Bapak itu mempunyai integritas Bapak. Ya. Ya, setuju. Jujur. Dan bahwa Bapak itu mewakili rakyat. Ya, Pak. Oke. Rakyat akan berlindung pada siapa kalau Bapak nggak punya integritas dan kejujuran. Ya, Pak, ya, setuju. Baik, Ya. terima kasih. Ya. Jujur dan punya integritas. Jadi mau absen atau tidak penting begitu. Mengenai banyaknya anggota DPR yang membolos, akhirnya Sekjen DPR mengatakan akan memberlakukan mesin pemindai sidik jari atau fingerprint. Ya. Ini bagaimana Gini, ke depannya? Yang pertama Anda setuju tadi, tidak? Ya, ada satu hal yang Anda perlu tanyakan tadi soal paripurna. Perbandingannya. Ini soal kita bicara kualitas. Jangan sampai datang duduk diam dan duit. Kita nggak mau seperti itu. Di Jerman itu pada rapat paripurna itu mereka di kamar masing-masing melihat TV. Mereka baru turun ke rapat paripurna itu ketika harus pengambilan keputusan. Loh, kita sudah membahasnya semua di komisi-komisi kok. Itu kan tinggal menetapkan saja. Tapi oke lah, itu kewajiban. Nah, tapi yang membuat saya menjadi protes keras itu adalah penetapan fingerprint. Oke. Betul kata Gus Dur ya. Ya, saya kira itu Memang ini proyek, betul kan. sudah seperti TK benar ya. Ini kok menjadi karyawan gitu ya. Oke, jadi Anda tidak mau ya disamakan dengan karyawan karena wakil rakyat. Saya harus hati-hati menjawab Anda, ntar dikejar lagi. Berarti Anda tidak mau dikontrol dong? Enggak. Tapi menurut saya itu mendegradasi kehormatan DPR. Makanya saya bilang, Mbak Fesi, media, wartawan, LSM, masyarakat, datang tongkrongin rapat-rapat itu supaya tahu siapa anggota DPR yang mewarnai produk-produk Ya, DPR. Dan saya kira jangan tidak cuma perlu- hadir doang gitu. Tidak Pak Arief, perlu juga silakan. kebakaran jenggot termasuk pimpinan DPR. Seolah-olah dari berbagai pernyataannya saya melihat tidak wise gitu ya. Seolah-olah tidak memahami situasi objektif DPR. Iya. Sistemnya seperti apa, kalau terjadi karut-marut seperti apa, administrasi yang maladministrasi terjadi di mana-mana. Nah, ini yang sebenarnya mesti dibenahi. Oke, jadi Anda Gitu. merasa bahwa memang menjadi anggota DPR itu saat ini overload, memang tugas dan kewajiban Anda Oh, ada iya. satu rapat ke rapat yang lain dan lain sebagainya. Iya, nah itu harus diatur lebih manageable. Masih gitu. mending sih sebenarnya Mas Arief. Ya, yang Karena mereka prosesnya sebenarnya besar begitu. berapa Anda? satu komisi ada 8 orang. Saya ada satu komisi satu orang. Satu orang. Saya di komisi Ya, saya mungkin. komisi 5 Dan ya. harus merangkap. Itu cuma 2 orang. Saya lagi menggarap undang-undang tentang perumahan pemukiman dan rumah susun. Plus undang-undang jalan. Soal kemacetan segala macam. Pontang-panting, Mbak. Tapi saya nggak mau mengeluh dan saya terima kritikan ini. Iya. Cuman menurut saya saya juga harus mencoba mengedukasi masyarakat dan kita semua bahwa mengukur kinerja anggota dewan itu tidak hanya dengan kehadiran. Oke, itu intinya perlu kita sampaikan. jadi kemudian ke depannya akan
lebih sering hadir lagi, itu janji tidak? Saya selalu hadir. Kami selalu hadir. Saya rapat terus. Rapat terus. Rapat terus. Kita selalu hadir. Ada beberapa yang absen begitu? Iya, Akan dikurangi itu terpaksa. absen Karena itu? kita tidak Karena bisa terpaksa. membagi diri. Jadi begini, kalau tadi Bapak tadi Oke. dari masyarakat Iya. minta kita jujur, lebih baik saya manipulasi tanda tangan atau saya nyatakan Iya. saya tidak Waduh, bisa jangan. hadir di Nah, sana. itu, Nah, betul. Itu kan Oke. pilihan. Apakah kami harus berbohong untuk Nah, memenuhi begitu itu loh. tadi atau bagaimana? Jadi saya Jadi memang saya karena setuju. keterbatasan fisik begitu ya, Iya. bukan karena ada pekerjaan lain di luar? Nggak ada, tidak nggak boleh sama dicek. sekali. Untuk kita boleh dicek, boleh diaudit. Baiklah kalau begitu, dan tidak setuju dengan fingerprint. Itu masih Itu menjadi tanda tanya mendegradasi. besar. Saya tidak Mendegradasi setuju. kehormatan Mendegradasi. itu. Ya? Itu mau Oke. proyek aja itu. Oke. Baiklah kalau begitu. Terima kasih Pak Arief dan Ya, Pak Akbar Faisal sudah Yes, bergabung bersama dengan kasih. Suara Anda. Tetaplah bersama kami. Sesaat lagi usai headline news pukul 20 kami akan kembali dengan hot issue yang lainnya.